Salam The Warriors, dalam program Bincang Kesehatan dengan Dr. Jaya ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membahas tentang penyakit-penyakit yang sering kita alami, cara mengatasinya, penyebab-penyebab dari penyakit tersebut, gaya pola hidup yang salah dan yang benar, dan masih banyak lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di kolom komentar. Bapak Ibu, Saudara yang memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk, kita saksikan. Sil, mau nanya dong, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa ini kayak begah di perut gitu, terus maksudnya kayak, duh sakit nih, apa ini jangan mah ya gitu, misalnya telat makan kayak gitu. Pernah nggak sih suka ngerasa kayak Kalau gitu? berasa kayak kayak ada generator di perut gitu, guru. Sering dulu gitu. Nah, Karena kelaparan. iya. Jadi itu bukan mah ya, salah ya. Kalau misalnya temen dulu sering ada, aduh gue sakit mah gitu. Nah, kalau jujur gue sendiri nggak ngerti sakit mah tuh gimana sih, Dok? Kalau Iya tuh, aku Dok. sih nggak Foni ada sakit mah suka Sakit mah enggak ya, soalnya lebih Mau- sering epah. Nggak salah. sering kalau gini, kalau misalkan andai kata mengkonsumsi kayak misalkan ketan, Nah, nah itu perutnya suka begah itu. Nah itu jadi untuk sekarang ini saya berusaha menghindari ketan gitu. Tapi kalau nyeri yang orang bilang telat makan nyeri itu sama sekali belum. Jadi tapi karena kita pengen tahu, karena di lingkungan kita, di keluarga, di teman tuh banyak yang suka Sering ngeluh tuh ya dengan sakit ini. mah itu loh, kayak gimana itu loh. Jadi sebenarnya sakit mah itu ya istilah awam. Ya, kalau di medis sendiri biasanya kita tahu bahwa itu adalah ada radang di lambung. Oh, oke. Jadi radang itu adalah suatu katakanlah proses dari tubuh kita di mana terjadi suatu ketidaknormalan di situ, ya. Nah, sebabnya itu macam-macam, ya. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol ke sana, sekedar informasi aja bahwa lambung kita itu, ya, itu sebenarnya adalah suatu organ yang katakanlah kekuatannya itu hebat sekali loh. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari bentuknya, ya, itu dia terdiri dari berlapis-lapis. Pernah dengar ban radial? Kenapa? Ban Oh radial, iya, oke. ya kan? Jadi itu kurang lebih lambung kita, susunan ototnya itu seperti ban radial. Jadi melintang, ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang melintang, ya. Itu semua untuk memberikan kekuatan penuh pada Oke. kerja dari si lambung. Hebatnya Tuhan tuh ya. Ya, betul. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, lambung itu kan adanya posisinya di sebelah kiri, Kiri, ya. Nah, ini dia ada pintu masuk, ada juga pintu keluar. Pintu masuknya itu adalah dari kerongkongan tadi, oke. ya, masuk ke lambung. Nah, pintu keluarnya sendiri itu yang keluar ke usus 12 jari. Oke. Ya. Nah, untuk pintu masuk ini, ya, itu tujuannya adalah supaya kalau ada sesuatu yang masuk, nggak boleh keluar lagi. Oh, oke. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa lambung itu isinya adalah asam. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa ini lapisannya Berlapis-lapis. berlapis-lapis, termasuk lapisan paling dalamnya juga itu ada lapisan lendir untuk melindungi, ya, supaya lapisan lambung itu nggak rusak karena asam. Oh.
ya. Jadi ada lapisan khusus pada lambung yang tahan terhadap asam. Nah, pintu masuk dari lambung itu Kerongkongan. tujuannya itu adalah mencegah jangan sampai isi lambung itu keluar Keluar lagi masuk ke kerongkongan. Karena kalau itu terjadi, kerongkongannya akan ada gangguan. Nah itu suka nggak Foni? Maksudnya kadang kita habis makan atau gimana, terus kayak berasa kayak gas atau apa gitu keluar. Nah itu ada apa? rasa asam Iya, gitu iya. ya. Ya itu yang sebenarnya itu harusnya tidak boleh terjadi. Oh. Itu kalau katakanlah sering-sering terjadi seperti itu, ya itu yang pernah dengar istilah GERD nggak pernah ya. Jadi ini adalah kondisi di mana yang cairan ada di dalam lambung itu naik keluar, kembali naik. ke Oh. kerongkongan. Itu yang dibilang GERD. GERD ya. Nah ini agak beda dengan MAH tadi. Oh, oke. Ya. Kalau mungkin GERD itu saya pernah ngalami sekali 2 kali, tetapi tidak terlalu sering, hanya momen-momen tertentu aja gitu. Pernah sih, maksudnya kayak tadi kan naik terus keluar kayak yang agak asam gitu aromanya. Ya, iya. pernah sekali 2 kali saya pernah Jadi ngalami. kalau sering terjadi itu biasanya keluhannya orang seperti itu adalah rasa asam atau lebih berat lagi dia merasa seperti terbakar. Oh. Iya. Kenapa? Ya itu tadi karena dia sifatnya asam, begitu naik ke dalam kerongkongan, kerongkongan itu lapisannya nggak tahan dengan asam. Makanya yang kita rasakan adalah seperti rasa terbakar. Oh. Ya. Jadi rasanya kayaknya nggak Kayak- enak sekali ya gitu ya. Iya. Kayak rasa pedes atau pedas. apa? Iya. Di daerah mana? Karena kalau dia hanya naik sedikit, berarti di daerah ulu hati biasanya. Di sini ya. Ya, nah itu balik itu yang namanya. Itu yang namanya GERD. Ya. Oh. Kadang-kadang hal seperti ini orang bisa mensalahartikan, Mah. dipikirkan bisa mah, bisa juga yang lebih berat lagi mereka berpikir adalah jangan-jangan kena serangan jantung. Oh. Tapi sebenarnya ini bukan. Ini hanya sekedar yang tadi cairan, cairan lambung, aja, iya. ya. Karena lambung itu di dalamnya Ada lapisan yang iya. tahan asam itu tadi, iya. Nah, karena kita sudah nyinggung ini mungkin mirip dengan gejala penyakit jantung, ya memang kita nggak bicara ke situ. Tapi gimana cara menyingkirkan, ya? Kalau yang namanya penyakit jantung, serangan jantung itu biasanya rasa terbakar, rasa nyerinya itu umumnya itu menjalar, bisa ke belikat, apa punggung, ya ke lengan. jantung kan sebelah kiri itu dok. Ya, Nah, jadi ke punggung kiri, Kiri, ya. atau ke lengan kiri. Nah itu dia menjalar. Kalau yang seperti itu umumnya itu adalah jantung. Kalau GERD itu sebatas di lokasi itu saja. Dan napas yang apa tadi yang terasa keluar tuh Asam, asam ya, gitu. betul. Berarti oke lah. Sekarang kita tahu ya, kita bisa bedain ya Bedakan. ciri-cirinya begitu kita. Nah, Oh ternyata ini bukan. Makanya gitu. jangan buru-buru mengatakan itu jantung. Lumayan, jadi kan ini juga menambah pengetahuan kita. Jadi kitanya juga nggak terlalu nggak panikan. Jadi karena kita ada pengetahuan, jadi oh iya ini bukan. Jadi itu bisa kita lebih tahu cara nanganin yang tepat nantinya Ya. gitu. Nah kita balik ke yang kita Iya. bicarakan tadi mengenai MAH tadi. Nah kalau kita lihat di dalam lambung tadi, ya itu ada lekukan-lekukan. Ya tujuannya adalah untuk memeras, mengolah makanan tadi. Itu memang fungsi dari lambung. Nah dalam satu hal itu yang saya katakan radang tadi, ya maka kalau kita lihat tampilannya, ya itu akan membengkak Di lambungnya, oh lekukannya. lekukannya. Itulah yang menyebabkan terjadinya kemerahan. Kalau kita lihat pakai alat yang namanya endoskopi, kalau pernah dengar, ya di teropong, maka itu akan terlihat kemerahan, bengkak di situ. Nah ini yang namanya istilahnya MAH tadi, atau di medisnya itu kita namakan gastritis. Gastritis, iya. Radang dari Gastritis. lambung. Ya. Nah, radang dari lambung ini ada 2. Ada yang akut, jadi tiba-tiba mendadak awalnya nggak ada apa-apa, Bisa sakit langsung. tiba-tiba bisa sakit langsung, ya itu kita istilahkan akut, ya. Atau bisa juga yang kronis, yang memang
pernah terjadi, terus Terus dia kemudian baik, baik, nanti bisa jadi lagi, ya. mungkin makin sakit, makin parah. Nah, yang seperti itu kita namakan Kronis. ya. Jadi kalau yang kronis itu namanya juga kronis menahun, jadi periodenya panjang. To be continue lah dia lah. Iya. Ya, kalau aku Berseri. cuma satu sudah ya. Ya. Nah, jenisnya sendiri kalau kita lihat kenapa bisa terjadi radang kayak gitu? Mungkin biasanya ada infeksi kali ada kayak di dalam ya. Betul. Jadi si gastritis ini ada satu kuman yang spesifik biasanya ditemukan kalau terjadinya gangguan di lambung ini ya, yang kita harus hati-hati, yang namanya Haemophilus pylori. Ya, jadi kuman ini ada biasanya pada lambung. Ya, nah ini sering sekali menjadikan infeksi tadi. Ya, kuman ini datangnya dari mana, Dok? Maksudnya apakah makanan Memang ada di lambung atau gimana? memang ya itu pasti dari luar, dari makanan ya. Tetapi memang ini spesifik dia adanya di situ nih, lambung aja. Nah, ya. Jadi makanya nggak heran kalau misalkan sudah kepastian bahwa oh ini ada gastritis ya atau gangguan pada lambung, kadangkala dokter itu akan memberikan antibiotik tadi yang spesifik adalah untuk si kuman ini. Ya, nah prosesnya sendiri ya itu mulai dari yang ringan. Maksudnya ringan itu adalah tadi kan bengkak, merah, ya. Kalau dibiarkan terus itu mungkin akan mengikis lapisan yang ada. Oh, jadi perlahan-lahan ya lapisan di dalam lambung terkikis ya. Terkikis karena masalah seperti tadi ya, ini yang menyebabkan terjadi yang kita namakan erosi. Kita tahu bahwa tadi lambung itu asam. Ya. Kalau lapisan yang melindungi dia terkikis, otomatis lapisan di bawahnya itu enggak tahan terhadap asam. Nggak tahan asam. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kejadiannya akan tambah parah. Kalau tidak ditangani akan bertambah parah dan parah. Nah, kalau Silvi nanya, kok bisa sih erosi seperti tadi? Kenapa? Salah satu yang sering ya itu adalah karena konsumsi obat-obatan. Kebanyakan obat ya, Dok? Betul. Jadi hati-hati ya, karena konsumsi obat-obatan itu ada yang obat merusak lapisan lambung. Apa terlalu keras ya gitu? Sebenarnya bukan terlalu keras, tapi memang spesifikasinya dari obat itu merusak lapisan di lambung. Ya, obat yang sering kali terjadi merusak lambung ini, lapisan lambung, itu adalah obat penghilang nyeri. Paracetamol? Bukan paracetamol, tapi ini obat-obatan yang biasanya dikonsumsi oleh orang yang sakit sendi. Oh, penghilang rasa nyeri itu ya yang nyeri gitu. Iya. Ya, jadi jenis-jenis obat nyeri ini pernah dengar ibuprofen? Iya. Nah, kurang lebih adalah jenis-jenis yang seperti ini yang dapat menyebabkan iritasi terhadap lapisan di lambung. Itu ada di obat apa? Penurun demam anak-anak biasanya ya, Dok? Iya. Makanya kadang-kala pemakaian kalau jangka pendek nggak masalah. Tapi yang lama orang yang menggunakan apa namanya nyeri sendi ya, orang tua biasanya ya, itu kan kadang-kala nggak kontrol lagi ke dokter, setelah habis minum lagi. Yang penting dia mencegah nyerinya itu datang lagi. Makanya kenapa dibilang orang yang sakit itu lebih baik konsultasi ke dokter, maksudnya tuh itu ya, Dok. Jadi biar sebenarnya obat itu selama kita tahu pemakaiannya ya itu bisa dipakai cukup aman. Tetapi kalau berlebihan ini melebihi takaran ya, Dok ya. Kita khawatirkan adalah efek-efek samping yang terjadi seperti ini ya, yang katakanlah lambungnya harusnya nggak
masalah Jadi bermasalah. karena bermasalah. Ditambah lagi yang tadi memang sedihnya udah sudah Ya benar, bermasalah. kalau kita tidak ngobrol langsung dengan orang Nggak yang tahu, mengerti, gitu. paham gitu, kita nggak akan tahu bahwa ternyata andai kata kita udah kejadian, kita continue lagi meneruskan obat nyeri itu, ternyata kita malah membuka Ya, penyakit baru penyakit lagi, lain, ya. penyakit lain gitu. Begitu juga dengan alkohol, ya, narkotik itu juga kurang lebih mirip-mirip tadi akan merusak dari lapisan lambung dalam. itu. Nah, Bagaimana dengan makanan asam, pedas gitu? sebenarnya kalau kita konsumsi pada saat lambungnya tidak bermasalah, lapisan lambung kita cukup memproteksi terhadap hal seperti itu. Tetapi kalau sudah ada Luka infeksi. luka erosi tadi, ya lapisannya sudah terkikis, mungkin bukan karena makanan tadi tapi lebih karena obat-obatan, terus ditambah konsumsi itu akan mungkin bertambah parah. Jadi ada pengaruhnya begitu ya. Ya, balik lagi, asalkan utuh, tidak Nggak ada ada masalah. Iya. dengan lapisan, itu nggak ada. Nggak ada masalah ya. Ya. Oke. Nah, selain obat-obatan yang seperti itu bisa juga karena pengaruh radiasi. Jadi pada kasus-kasus pasien tertentu, ya terutama pasien kanker, Ya, di mana habis dia harus kemoterapi. ya terus kemudian diradiasi, disinar, ya ada kemungkinan penyinaran itu akan menyebabkan terjadinya Pengikisan kerusakan itu. dari lapisan Lambung. lambung dan juga akan menyebabkan terjadinya gas tadi lebih parah. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau gejalanya ya tadi Iya. sudah ngobrol bahwa ada kembung, Iya. tegang, ya. Terus kemudian nyeri tadi, ya. Nah nyeri ini ya ada juga yang karena GERD tadi, ya bisa juga, atau juga memang karena gastritis tadi, ya. Mual, muntah, Ya. sering cegukan, itu juga kurang lebih ada tanda-tanda dari gangguan di lambung ya. tadi. Nah, atau kalau memang bertambah lebih parah lagi, nggak nutup kemungkinan bahwa sampai dengan muntah darah. Oh. Ya, karena tadi kalau hanya mengikis lapisan atasnya saja, paling nyeri. Iya. Tapi kalau sudah lebih dalam lagi, ada kemungkinan adalah terjadi perdarahan. Ya, kalau lebih hebat ya tadi muntah darah. Ya mungkin karena itu udah telat penanganan ya dok ya. Betul. Karena dibiarin terus ya. Iya, ya. Nah, kalau darah keluar dari atas itu muntah darah kan. Iya. Tapi kalau misalkan dia tidak keluar dari atas, mungkin aja keluar dari kotoran kita. Oh, BAB. BAB. Nah, ini warna tinjanya itu biasanya adalah warna hitam. Oh. Jadi begitu kita melihat warna tinja yang hitam pekat, itu hati-hati. Karena itu adalah salah satu tanda kemungkinan ada Masalah perdarahan di lambung. ya saluran pencernaan lah istilahnya ya. Dalam hal ini karena kita bicara lambung, kemungkinan Di lambung. memang karena lambungnya Masalah ya. bermasalah. Mungkin karena biasa kita suka cegukan atau apa, jadi kita mungkin menganggap itu hal Biasa biasa aja. ya dok ya. Jadi nggak terlalu curiga, ternyata itu sebenarnya ada masalah dengan di pencernaan Ya, gitu. ya balik lagi. Makanya kadang-kala keluhan atau apa yang kita rasakan itu nggak cuma satu. Iya. Ya, kita harus lihat aja ada nggak hal yang lain. Ya, kalau cuma satu ya mungkin kita bisa Biasa. berpikir biasa. Tapi kalau sudah digabungkan dengan adanya Beberapa. keluhan lain dan menyokong terjadinya satu katakanlah diagnosa, maka itu kemungkinan yang harus antisipasi atau Iya. diawas-awas. Ya. Iya. Jadi dengan informasi yang tadi kita sudah bicarakan ini, hati-hati penggunaan obat-obat. Iya, terutama obat ya. Memang segala sesuatu mesti dikonsultasikan lagi ke memang yang orang yang ahlinya, mengeluarkan dan takaran itu tepat buat kita gitu loh. Karena mungkin di Silvi butuh 3 contohnya,
belum tentu saya butuh 3 ya, saya mungkin hanya 1, tapi ketika saya mendengar Sylvia bilang, oh saya sekali minum 3, saya ikuti, ternyata saya nggak butuh 3, Salah malah ya. salah, ternyata memang harus kembali ke memang ke dokter, ke orang-orang yang memang berhak menentukan berapa yang kita butuhkan. Ya, jadi infeksi juga itu kemungkinan terjadi penyebabnya tadi kita sudah singgung, ya. Alergi makanan juga mungkin bisa terjadi, tapi segala sesuatunya kalau memang sudah mengarah kepada gastritis, kalau memang sudah confirm, maka batasi atau hindari makanan yang mempunyai rangsangan yang berlebihan. Salah satunya tadi pedas, asam terus mungkin ya. Asam. ya, itu lebih baik dikurangi. Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Ya. Nah, kalau penyakit gastritis ini bisa sembuh apa enggak sih, Dok? Maksudnya dia misalnya obati benar-benar semuanya gitu, terus dinyatakan oh ya udah sembuh, dia nggak akan muncul lagi mungkin nggak atau gimana? Oke. Kalau dikatakan bisa sembuh, bisa. Bisa. Tetapi balik lagi tergantung derajat keparahannya tadi. Ya. Kalau kita katakanlah bicara masih dalam tahap dini, di mana hanya lapisannya saja yang rusak itu ya. rusak, atau malah kalau sebelum itu hanya baru terjadi atau pembengkakan di lekukan-lekukan itu tanpa merusak lapisan, mungkin dengan katakanlah sedikit penanganan dengan waktu yang pendek itu akan Selesai lah gitu ya. Tetapi kalau sudah terjadi katakanlah lebih lanjut ya, di mana apalagi sudah sampai terjadi perdarahan, maka pengobatannya itu adalah cukup panjang. Sampai kapan? Sampai dengan lapisan dari lambung tadi itu sampai menutup baik kembali. Nah, berapa lama? Tergantung. Ya, bisa makan bulanan karena sampai dengan dia kembali utuh. Karena kan kita suka dengar tuh kalau orang bilang, oh dia kan sakit mah gitu. Jadi maksudnya ada kemungkinan nanti bakalan begitu lagi gitu karena loh. tidak tuntas. Oh. Ya, karena kalau lapisannya tadi yang dokter betul, bilang ya, belum untuk sempurna. Ya, jadi kalau dia sudah terlalu dalam, ya, itu kalau dia makan obat misalkan, ya, penanganannya lapisannya katakanlah dia harusnya gangguannya sudah sampai lapisan ketiga, misalkan, ya. Pada saat dia minum obat, lapisan ketiga sudah pulih. Mulai lapisan kedua mau pulih, dia merasa sudah cukup. Tapi dia lupa bahwa lapisan yang paling atas belum sama sekali. Ya, jadi begitu stop, terus kemudian makan kembali yang berlebihan. Iya, misalnya pedas, yang asam itu kembali sakit lagi. Itu berarti karena gitu ya. Tetapi kalau kita sudah tuntas, kita harapkan itu nggak muncul lagi. Kalau kayak begini, ini mah kalau yang masih udah dia sesudah dia pengobatan ternyata dia rasa cukup dia lepas, berarti ini bukannya akut ya dok, masuk yang kronis ya, karena akan kembali lagi sakitnya itu. Ya. Nah, kalau ditanya obat-obatan, ya sebenarnya selama ini kalau kita lihat di toko obat atau di supermarket ya, sebenarnya cukup banyak obat-obatan yang bisa dikonsumsi sendiri untuk menangani. Ya. Jadi, mungkin pencegahan pertama ya dok ya. Iya, tetapi balik lagi kalau memang sudah cukup parah, saya sarankan jangan mengobati sendiri. Apalagi sudah terjadi perdarahan tadi, lebih baik konsultasi. Betul. Ya. Saya setuju. Karena kita nggak tahu kapan harus stop. Iya. Ya, hanya tenaga yang berpengalaman yang tahu kapan harus stop pengobatannya. Dan takarannya itu loh dok, ya kan, jangan sampai kita harus persis gitu ya, mengkonsumsi berlebihan yang bukan yang harusnya jadi porsi kita lagi. Betul, ya. Jadi obat-obatannya sih sebenarnya buat kita dari medis sama seperti yang bisa ditemukan di pasaran ya. Ada antasida, tujuannya itu adalah untuk menetralkan asam lambung, ya. Kemudian ada juga
yang pompa proton ataupun antibiotik, ya itu biasanya kita pakai untuk pengobatannya. Tapi seberapa lama dosisnya? Ya, biarlah itu mesti mereka ditentuin yang- sama memang ahlinya. ya, ya. Nah, kalau kita biarkan, yang kita takutkan adalah lukanya tadi makin dalam, makin dalam, dan bukannya nggak mungkin itu akan menembus lapisan dari Dalam. lambung. Oh, Jadi berlubang lah istilahnya lambungnya itu. Atau dengan kata lain, kalau istilah medisnya itu adalah perforasi. perforasi. Makin habis dong lapisannya berarti itu. Betul, jadi sudah tembus. Nah, kalau ini terjadi, wah, Itu bisa komplikasi mana-mana gitu, Dok. betul. Oh. Jadi kalau sampai ini terjadi, penanganannya itu cukup complicated. Karena mau tidak mau harus masuk kamar operasi, ya. Soalnya kan Terus tadi dari kemudian- penjelasan dokter aja lambungnya tadi Iya, aja berlapis-lapis. berlapis-lapis. Ada Iya. yang horizontal, vertikal, iya. itu aja udah Ya, tumpang tindih gitu. Dan ini sampai berlubang. Iya, kalau kan, udah ya, berlubang kalau bukan berbayangkan lain. persoalan kecil lagi Iya. itu. Ya. Nah, ini yang kita nggak harapkan. Ya. Jadi mau tidak mau kalau memang terjadi hal seperti ini, itu harus masuk ke kamar. Iya, kalau operasi. udah parah sekali ya dok betul, ya. betul. Ya. Nah, Kedengarannya seperti penyakit biasa gitu Betul. kayaknya ya. hmm, Ternyata kalau didiemin itu ya jadi kronis itu makin lama makin ya. Makanya dari awal kita katakan jangan sepelekan. Iya. Ya. Jadi yang tadinya kita sangka umum, ya tidak bermasalah, tapi kalau Tidak ditangani, ya ini akan menjadi fatal untuk orang tersebut. Ya. Jadi, ya sedikit aja saya kasih gambaran bahwa ya kalau dilihat dari gambar ini yang tadi saya katakan, ya yang di sisi sebelah kanan tadi, Iya. semakin dalam dia akan menyebabkan gejala yang semakin bermacam-macam sampai dengan perdarahan tadi, ya, dan juga tidak menutup kemungkinan sampai dengan tembus tadi. Berlubang, ya. Jadi pengobatannya tergantung berapa dalam. gimana penyakitnya itunya. Jadi ya untuk apa namanya? Kalau penyakit mah itu kayak obat-obat yang ada di pasaran gitu kan, kita kayak Roma gitu-gitu itu bisa ya, buat obat-obat yang disebutkan tadi itu memang tahap awal. tahap bisa, awal itu ya. Tapi kalau memang dengan beberapa kali pemberian katakanlah Tidak ada perubahan. tidak ada respon, saya sarankan sebaiknya Mending konsul langsung ke dokter ya. Kemungkinan besar kalau itu terjadi adalah apa namanya, kelainannya atau lukanya itu sudah cukup dalam. Jadi perlu penanganan atau obat-obatan yang lebih kuat lagi atau ya lebih Dosisnya lebih kompleks tinggi lagi, ya. betul. Cara mencegah gastritis itu gimana sih, Dok? Yang pertama adalah jadwal makan. Jangan makan terlalu pedas. Ya itu salah satunya ya, tetapi Teratur paling enggak ya. teratur ya, ada jadwalnya. Karena kan kita suka dengar keluhan ya, orang telat makan, aduh Perih. iya itu. Yang berikutnya adalah porsinya juga. Setiap kali makan diharapkan jangan berlebihan. Ya, lebih baik kalau memang apalagi sudah terjadi gejala atau kendala seperti ini, lebih baik porsinya kecil tetapi frekuensinya diseringkan daripada satu kali makan dengan porsi Untuk yang sekali besar. makan untuk sampai malam. Ya, itu yang kita nggak harapkan. Jadi jadwal makan, kemudian porsinya Diperhatikan. nah, ya. Kemudian yang tadi Pedas. kemudian Asam. itu dikurangin, ya. Soalnya kalau kita di Indonesia kan makanannya beragam. Ya. Suka yang namanya sambal-sambal dan goreng-goreng, dan itunya tentunya kalau kita konsumsi terlalu berlebihan nggak baik buat kesehatan lambung kita sendiri gitu.
Ya, yang berikutnya kalau memang yang merokok sebaiknya tidak. Ya, Tadi lagi ya. kemudian alkohol juga hindari dan juga stres. Ya, Ternyata stres di mana-mana. di mana-mana, ya, karena ini Nyangkut pengaruh banget. sekali. Karena begitu kita stres, sadar atau tidak sadar, ya itu akan meningkatkan produksi Asam lambungnya meningkat ya. Kalau asam lambung meningkat, kalau udah ada masalah di lambung, ini akan jadi lebih parah lagi. Ternyata stres itu titik poin utama di mana-mana, berarti Iya. stres itu yang mesti ditekan biar nggak naik. Ya. Jadi itu, dan juga hati-hati penggunaan obat-obatan, Nah, terutama gitu. yang jangka panjang tadi. Ya, di satu sisi ngurangin gejala yang lain, tetapi di sisi lain akan merusak Iya. lambung. Dulu kan kita dengernya ke dokter ngapain sih gitu. Iya. Kesannya kayak buang uang aja gitu. Ternyata denger dari dokter Jaya, oh maksudnya tuh itu ya gitu. Iya, Kita kadang mungkin orang berpikir konsultasi. bukan buang uang, tapi gini, ini aja obat udah banyak. iya. Andai kata saya ke dokter lagi, aduh ditambah lagi Iya. jadi soalnya. Padahal itu cara berpikir orang pada umumnya ya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, kita baru tahu bahwa ternyata memang perlu dikonsultasikan. Maksudnya obat yang Biar sebelumnya tahu. diperiksa ternyata udah agak sembuh. Tadinya ini digantikan dengan obat yang lebih ringan, dosisnya lebih enteng. Sebenarnya itu penyembuhan Dokter tuh lebih secara tahu, bertahap, Betul. tapi dan lagi orang- satu hal lagi juga, kadangkala begitu gejalanya hilang, udah saya lepas. ya berhenti obatnya. Iya. Iya. Karena dokter Belum mengharapkan selesai tetap ya. minum. Iya. Tujuannya satu tadi, kalau memang dia belum total, Iya. itu akan kemungkinan. Yang tadi lagi ya, maksudnya apa, gastritis kronis itu ya, Iya. maksudnya dia Lapisannya belum belum semuanya. menutup sempurna, tapi dia pikir dia sudah sembuh, akhirnya pengobatannya Berhenti, nggak dia lanjutkan ya, lagi, itu ternyata akan malah itu akan kambuh. kembali lagi. Betul. Jadi akhirnya sebenarnya itu yang memicu gini, lah percuma ya saya ke dokter dokter, tapi nggak nggak sembuh-sembuh. sembuh-sembuh. Nah, Iya. sebenarnya kesalahan bukan di Dokternya. bukan di obatnya, tetapi kebalik ke orangnya. Iya. Ternyata dia memutuskan oke, saya stop dulu gitu. Jadi memang segala sesuatu itu jangan kita nilai sendiri, karena memang ada porsinya, ada Ahlinya, bagiannya, mesti ahlinya masing-masing. sendiri itu yang memberikan resep yang terbaik sesuai dengan takaran kita masing-masing gitu. Makasih dok, maksudnya buat hari ini akhirnya kita ngerti, maksudnya mah itu bagaimana cara pengobatannya gitu. Kita bisa bedain yang udah akut, yang udah kronis, yang untuk yang masih kronis itu masih bisa ditangani ya, Masih, sebelum sampai yang masih. akut, dan caranya pun tidak susah begitu. Maksudnya tadi hindarin stres, kita jaga pola makan kita, yang penting hidup kita balance gitu, dan jangan, terutama obat jangan sembarangan dikonsumsi, Iya. mesti ditanya takarannya itu Iya. loh. Thank you dok, kita akan kita sangat nantikan lagi kita pertemuan yang nextnya lagi, kita bincang-bincang yang lain. Dan untuk teman-teman Makasih yang lain banyak. yang udah bergabung dengan kami di sini, ada pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Jaya, silakan ditinggalkan di kolom komentar ya. Nanti seperti biasa Dokter Jaya akan menjawabnya, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terus jangan lupa di subscribe channel YouTube kami dan di like ya video kami. Sampai jumpa.